Orang Sunda itu sudah tauhid sejak dulu. Bahkan seperti Uga Wangsit Siliwangi itu ditenggelamkan, disembunyikan. Mitos itu sesuatu yang bersifat cerita tapi dia mengandung unsur keyakinan. Oke, baik. Kita lanjut ya diskusi kita tentang Uga Wangsit Siliwangi atau tafsir Wangsit Siliwangi dan konteksnya dengan kebangkitan Nusantara nih, terutama yang kita ingin gali apa yang dimaksud dengan kebangkitan Nusantara ya. Baik, saya rasa tadi kita sudah menyimak prolognya. Dilanjut Kang Husni, gimana? Mewakili kaum milenial nih. Iya. Makasih atas waktunya. Saya sangat menarik tadi disampaikan oleh Pak Samanto dan juga Pak Ustadz Mansur tadi disampaikan terkait masalah bagaimana menyikapi tentang kondisi hari dengan adanya ilmu atau khasanah budaya yang dibawa oleh Uga Wangsit Siliwangi. Artinya kita selaku generasi muda ini kan pasti menginginkan atau menjadi seorang figur sosok pemimpin yang memang dia bisa mengayomi, kemudian dia bisa memberikan sebuah kemaslahatan kepada semua warga masyarakat. Nah, kayak tadi disampaikan Pak Samanto bahwa sosok Sri Maharaja, nah tadi disampaikan bahwa beliau mempunyai pemahaman tentang silih asih dan silih asuh. Yeah. Nah itu memang merupakan suatu hal yang luar biasa tentunya. Cuman hari ini kita lihat, kalau lihat sosok yang ada hari ini Hampir hilang gitu ya. Nah itu tadi yang hari ini memang menjadi sebuah semangat bagi kami untuk bagaimana bisa menggali hal itu semua. Iya. Nah ini kan satu yang harus kita gali, kemudian yang harus kita jalankan, sehingga ketika disampaikan ada nubuatan bahwa akan bangkitnya Nusantara itu, kalau nggak ada seorang pemimpin yang seperti apa? Iya, iya. Nah itu yang hari ini memang kami selaku anak muda ini memang harus mempunyai sebuah semangat seperti itu, dan tentunya kami juga sangat prihatin melihat kondisi yang ada hari ini. Dan tentunya tanpa adanya sebuah upaya untuk bagaimana mempelajari, kemudian bagaimana untuk bisa menjalani itu, tentunya nggak akan bisa. Iya. Ini kan masalahnya gini ya. Uga Wangsit Siliwangi itu keluar itu kira-kira pas awal kolonialisme. Nah, setelah itu kita kan mengalami penjajahan oleh orang Eropa ya. Mulai dari awalnya Portugis hanya dagang aja, tapi kemudian Spanyol juga ikutan dagang, ingin memonopoli, sampai akhirnya Belanda sekian ratus tahun gitu. Nah, mereka juga menanamkan pola pikir yang bahkan seperti Uga Wangsit Siliwangi ini ditenggelamkan, disembunyikan. Falsafah silih asih, silih asuh itu dihilangkan. Yang dominan adalah sekarang survival of the fittest, itu kan? Jadi siapa yang kuat, dia yang akan menang. Homo homini lupus, manusia yang bisa memangsa manusia lain. Bukan lagi saling mengasihi, saling mengasah, saling mengasuh, tapi bersaing untuk menghilangkan yang lain gitu. Keakuan, individualisme, materialisme, dan sekularisme. Begitu. Gimana, Kang Husni? Wah, ini memang yang menarik ya. Artinya paling enggak ini bagi kami menjadi sebuah momentum buat kami ya, untuk supaya generasi ya kita pengen tahu nih anak muda gimana nih memandang masalah ini tentang dominasi pandangan dunia Barat yang nah ini seharusnya kita kembalikan lagi kepada bagaimana ajaran Nusantara yang dulu harus kita ungkap lagi, sehingga biar bisa menjadi semangat bagi para muda khususnya. Nyatanya kalau kita lihat bahwa sejarah Nusantara ini cakupannya universal, bahkan mencapai dunia. Artinya kan baik dari sisi politik, budaya, kemudian dari sisi apapun itu memang menjadi sebuah dipertaruhkan oleh yang bangsa-bangsa luar. Nah ini yang hari ini memang harus menjadi sebuah semangat bagi kami untuk bisa menggali terus, dan kita akan bicarakan negara anak muda ini sebenarnya punya potensi untuk ke arah sana. Oke. Baik ya. Kita lanjut nih, sebelah kita sudah hadir Kang Indra ya, mewakili ya saya anggap saja lah mewakili Ketua Umum Sunda Langgeng WSSA ya.
Ki Karyawan Faturrahman yang sebetulnya tadi sudah mau jalan ke sini, cuma karena ada masalah teknis tidak sampai ke sini ya kembali. Beliau juga agak kurang sehat kebetulan. Mangga Kang Indra, boleh atas nama pribadi, boleh atas nama Sunda Langgeng Wisesa atau apapun, silakan bebas. Terima kasih. Jadi karena saya tidak bisa menangkap isi kepala Pak Karyawan, jadi saya ingin coba untuk bicara atas nama pribadi saya. Pemahaman saya tentang Kasundaan. Kasundaan, iya. Jadi kalau tadi diceritakan tentang sejarah Kasundaan, sejarah Siliwangi, saya akan mencoba untuk membedakan antara histori, sejarah, mitos, myth, dan legend. Dia punya definisinya masing-masing. Kalau sejarah itu punya metodologinya sendiri dan dia ilmiah. Terlepas sudut pandangnya atau pada proses pencarian informasinya, pencarian datanya agak tidak berimbang, selama metodenya ilmiah, dia sejarah, boleh tidak setuju tapi tidak boleh disalahkan. Terlepas pro dan kontra ya. Nah, karena ilmiah, selama dalam ruang ilmiah dia tidak boleh disalahkan. Yang kedua, mitos. Mitos itu sesuatu yang bersifat cerita tapi dia mengandung unsur keyakinan. Keyakinan tentang sesuatu yang misalnya kalau kencing di bawah pohon itu bisa burut misalnya gitu ya. Jadi pamali. Nah, ada aspek keyakinan di situ. Yang ketiga, legenda. Legenda ini cerita yang kalau dalam hadis doif. Dia lemah tatarannya. Tidak mutawatir tapi dia memiliki nilai hasan, nilai kebaikan di dalamnya sebagai nasihat untuk orang atau terutama generasi muda gitu kan. Istilah ulama itu dolala tapi hasanah. Jadi nilainya jauh dari ilmiah, jauh dari metodologi yang mendekati kebenaran ya. Artinya kalau kebenaran kan pada posisinya sendiri dia. Artinya kebenaran itu mutlak. Nah, saya melihat Sunda, kalau Prabu Siliwangi itu semua raja Sunda diberi gelar Prabu Siliwangi seperti semua raja Mesir diberi gelar Firaun. Gitu kan. Nah, jadi yang uga Siliwangi ini, Siliwangi siapa rajanya pada saat itu, tapi kira-kira ada satu yang sering dikutip, pun geus dipaheutkeun kudu ngatur di dituna, yen kami baris datang deui rek ngajagangan hiji mandala di dua mangsa, yen kami baris nitis deui dina sungsum balung aranjeun, hei Sunda, urang Pajajaran anyar. Jadi ini ada pesan dari Wangsit bahwa leluhur kita itu rek ngajagangan hiji mandala di dua mangsa. Mandala itu tempat wilayah. Mandala itu secara harfiah lingkaran. Jadi secara term dia adalah border of power area. Jadi wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan. Nah, tapi kemudian kalau di dalam Wangsit ini saya bukan menerjemahkan, mungkin mengasosiasikan sebagai zaman. Jadi di dua mandala di hiji mangsa, pada dua zaman, artinya dan dia akan bersemayam dalam sungsum balung aranjeun, hei urang Pajajaran anyar, generasi muda Pajajaran. Nah, jadi nilai-nilai Kasiliwangian, nilai-nilai Kasundaan itu harus tertanam dalam generasi muda atau milenial Sunda. Problemnya bahwa sosialisasi itu atau penanaman nilai-nilai itu butuh media. Iya, nah inilah makanya kita lakukan. Media dalam pengertian yang sangat umum adalah alat. Generasi sekarang kalau dikasih papantun tuluh sare layak ya, gitu kan, betul ya? Pantun Bogor kecapian. Tapi kalau nilai-nilai itu kita masukkan ke dalam sebuah cerita, bukan cerita, dalam sebuah media yang aktual, yang up to date menurut dan disukai oleh anak muda sekarang, yaitu dunia digital. Maka dia akan lebih akrab dengan anak-anak muda. Nilai-nilai itu yang sekarang kan sudah tidak terbangun. Sebetulnya saya bukan tidak suka. Saya lebih suka untuk menyebut silih asih
asah asuh, Asuh. bukan asah dulu. Karena Asih asah dulu itu yang pertama, bentuk, ya betul, benturan antara dua benda yang keras untuk Menghaluskan. untuk menghaluskan atau menajamkan, Menajamkan. gitu kan. Nah, ini kalau belum asih, Belum ada cinta. terus belum diasah, Ada, seperti sekarang kita terribut antar sesama. Tapi kalau asih dulu, rasa kasih sayang dulu yang muncul, Rahman Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan Menarik nama nih. Allah Iya, iya. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita percaya itu bahwa Rahman Rahim Allah itu ada pada dalam diri kita sebarkan. Saya pada saat mengasah, punten sana Husni. De Husni ini tidak ada perasaan Anda digurui, dicarekan, atau diomelin, tidak ada. Karena sudah ada percaya. cinta, ya. Pernah kita punya pengalaman pada seorang bayi di alung-alung ku bapakna, tapi malah ketawa-ketawa. Padahal bahaya itu dilempar-lemparkan. Iya, Artinya iya. punya potensi jatuh. Coba orang lain yang melakukannya, bayi itu akan nangis. Iya. Kenapa? Karena bapaknya ngalung-ngalung budak eta dengan kasih sayang, sehingga percaya, si anak itu percaya bahwa di alung-alungnya mau dibebetkeun saya. Ya, Kan gitu. betul. Tapi kalau orang lain dia tidak percaya. Iya. Makanya generasi pendahulu ya saya yang kalau tentu ngorang seliwat gitu lah. Jadi generasi kagok dengan generasi di atas, ya, sama lah sumur kan saya. di generasi di atas kita ini harus samakan dulu, asih dulu, kita sayang dulu sama anak-anak, gitu kan, sama generasi Iya. muda. Jangan anak-anak teh jadi korban doktrin, ya, korban doktrin. Wah, bapak mau baheula gitu, bapaknya baheula, bapak gitu. Udah sekarang mah sudah zaman digital, bapak bisa tuh main komputer. Kalau tidak bisa tanya sama anak muda, Iya. kira-kira gitu, ya. Nah, jadi sesuai dengan zamannya. Nah, tadi dari penjelasan Kang Samanto sebagai moderator, ada ini sebagai orang Sunda, saya tidak selama belum saya belum menemukan apa namanya negasinya, saya tidak boleh menyatakan ini benar atau salah. Tapi Iya. gini, ketika apa namanya Prabu Surya Kencana itu Iya. mundur, turun, menghilang, kemudian melepaskan begitu saja rakyatnya untuk memilih. Iya. Disinilah kita kehilangan leader. Seharusnya Prabu Surya Kencana still on the right place as a king, ya, as a lead of empire, sebagai kaisar. Ya, nah, dia mendrive, melid rakyat Sunda untuk mau kemana, bukan dilepas. Ya, Jadi ya. kalau orang Sunda sekarang kehilangan orientasi, Walaupun ada petunjuk harus cari budak Angon dan budak Nyangkotan dan sebagainya begitu. begini, pemimpin itu kan Tidak di boleh depan. lepas tanggung jawab ya. Di depan. Iya, iya. Kalau kita mau cari budak Angon, maka pemimpin itu yang memandu rakyat untuk nyari budak Angon, bukan jung tayangan budak Angon. Tapi tidak hanya itu saja petunjuknya. Iya, iya, iya. Nah, ini kan memusingkan generasi sekarang. Apa yang harus kita cari? Budak Angon itu seperti apa? Akhirnya diterjemahkan lah, ditafsir lah, gitu kan, budak Angon itu apa. Nah, ini problem buat orang Sunda, gitu kan. Juga multitafsir ya. Ya, multitafsir. Kalau tidak pro kontra, Pak. Kalau pro kontra ini kan begini. Nah, kemudian ketika para budayawan Sunda berkumpul, selalu bicara tentang kabuyutan karuhun. Sesuatu yang ada di belakang, Iya, iya. tapi tidak menggunakan sesuatu yang ada di belakang sebagai pijakan untuk melompat ke depan, gitu. Ini problem. Jadi mereka lebih suka pada saat ngobrol begini Romantisme akur. aja Iya. ya, romantisme aja gitu. Pada saat ngobrol begini akur. Tapi begitu sudah keluar egonya bahwa saya keturunan anu, saya keturunan kesini, pas ya, dan hanya bisa dipersatukan oleh Persib orang Sunda mah sebetulnya ya, bukan oleh Bola. ya, oleh Persib. Bicara Persib akur semua. Bicara politik dan kesundaan bubar deh orang Sunda. Wah. Kan gitu. Nah, Itu problem ya kita Problem. para seniman dan budayawan ya. ini. Jadi harus mencari tadi betul Pak, sosok yang kuat untuk dijadikan leader, gitu kan, dan representasi dari kesundaan. Orang Sunda itu tidak pernah menggambarkan rajanya gagah perkasa tapi lemah lembut. Gambarannya seperti Nabi Musa alaihissalam lah kira-kira. Nabi Muhammad gitu, panglima perang tapi lembut hatinya.
dan dia penyayang terhadap rakyatnya. Itu yang harus dicari, gitu kan? Nah, tapi tidak bisa dijien-jien, Pak. Iya. Artinya orang tidak bisa dimanipulasi yang tadinya Udah alami ya, natural. Iya, yang tadinya borong-ngongong sifat aslinya gitu kan, kita bikin jadi kalem dan nanti keluar lagi borong-ngongongnya Iya, gitu. Ini kan gitu. Nah, jadi harus yang seaslinya kita harus menemukan dengan cermat. Nah, kemudian soal sistem kepercayaan, orang Sunda itu sudah tauhid sejak dulu. Sejak sebelum Islamnya Nabi Muhammad. Sebetulnya kan Islam itu sejak Nabi Adam pun Iya. sudah Islam. Oh iya. Iya. Artinya informasi tentang Allah itu satu, Tuhan itu satu, itu sejak Nabi Adam, bukan sejak Nabi Muhammad. Makanya Baduy Kanekes mengklaim bahwa mereka itu Iya. nabinya Nabi Adam gitu ya. Ya. Bahasa orang Sunda Sang Hyang Widi. Iya. Sang itu menunjukkan sesuatu yang besar. Hyang itu sesuatu yang ada tapi tidak terlihat. Widi itu kehendak. Sang Hyang Widi kalau diterjemahkan yang maha berkehendak, gitu. Sang Hyang Tunggal, yang maha tunggal, gitu kan? Iya. Sang Hyang Welas, yang maha pengasih. Sang Hyang Asih, yang maha penyayang, Iya. gitu kan? Nah, Sang Hyang Welas, jadi Sang Hyang kalau dikumpulkan itu istilah itu jadi Asmaul Husna, Pak, gitu kan? Hanya Substansinya. dalam substansinya Asmaul Husna, hanya dalam bahasa Sunda, gitu. Kalau kemudian pernah Demak, Mataram, kemudian Banten itu masuk ke Pajajaran untuk mengubah sistem kepercayaan, harusnya tidak ada perang di situ. Karena sistem kepercayaan orang Sunda tauhid. Cukup dengan dikasih tahu bahwa misalnya di sini di dakwah ya, dakwah bilisan saja sudah cukup. Tapi mungkin ada problem politik, ada problem lain Ekonomi yang ya, bisa ekonomi, jadi ya persaingan perdagangan dagang. dan lain sebagainya yang membuat akhirnya koalisi Demak, Mataram, Banten masuk dan menyerang menguasai Pajajaran. Kira-kira gitu. Iya. Gitu. Ya, Jadi itu lah nuhun, kira-kira. nuhun Kang Indra.